dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, padahal seharusnya itu juga ilmu kita. Fisika itu adalah punya kita juga, matematika itu punya kita juga, teknologi itu punya kita juga, gitu ya. Kemudian sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan adalah dikotomi antara akhlak barat dan akhlak timur. Saya nggak akan henti-henti menyampaikan ini. Karena ketika disebut akhlak timur, seolah-olah yang kita bayangkan apa? Akhlak timur itu pemurah, ya nggak? Kalau kita lagi ke timur tengah tuh, sembelih dan kami kan pemurah. Orang senang berbagi, Jumat berkah, itu akhlak pemurah. Rendah hati, ya nggak? Saya ini dari Solo. Kalau di Solo di depannya itu ada orang tua, nggak boleh kita kecuali menunduk, ya nggak? Akhlak nggak itu? Itu akhlak. Rendah hati, hormat kepada orang tua, itu akhlak timur. Tapi juga jangan lupa ada akhlak-akhlak yang menonjol di barat, yang harusnya kita nggak boleh bedain antara akhlak timur dan akhlak barat ini. Misalkan seperti apa? Kedisiplinan. Itu akhlak yang menonjol di barat, namun kurang menonjol di timur. Ya. Atau mungkin kalau di Jepang meskipun timur, tapi dia menonjol dalam masalah kedisiplinan. Ketika nggak hadir tepat waktu, Anda nggak menghormati saya. Anda tidak menghormati aku. Coba ya. Menghargai pemikiran, ya, menghargai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dengan pengukuran bukan cuma perasaan, kirologi juga. Demikian juga mencintai kebersihan. Itu menonjol di barat, padahal Islam agama kebersihan. Mencintai ilmu pengetahuan itu menonjol di barat, padahal kita itu ayat yang pertama kali turun itu bukan soli, bukan tasodak, tapi ikra. Bukan sholatlah kamu, sedekahlah kamu, bukan. Tapi ayat yang pertama adalah baca. Dan ternyata kemarin ya, yang murid-murid yang paling rendah minat bacanya adalah diantaranya bangsa kita. Berat, Bu. Dan itu minat baca itu nggak bisa dengan disogokin buku, kita suruh baca buku. Nggak kebaca itu, Bu. Yang dibangun harus curiosity, keingintahuan. Keingintahuan itu harus dipupuk. Ibu-ibu orang Yahudi itu akan menganggap hebat anaknya ketika apa? Ketika dia pulang dari sekolah, kemudian ditanya, "Nak, kamu ada bertanya tentang sesuatu yang gurumu nggak bisa jawab nggak? Bertanya tentang sesuatu hal yang baru nggak?" Sedangkan di budaya kita, ketika ada anak yang bertanya, kita bilang, "Pak, jangan banyak, Nak. Jangan banyak nanya." Dipatahkan dari awal curiosity itu. Rasa penasaran itu. Rasa penasaran itu malah justru harus dibangun dengan cara bertanya dan diberi ruang untuk bertanya, diberi ruang untuk tidak setuju. Dari sana baru timbul ya minat untuk cari tahu, minat untuk membaca yang dirangsang oleh guru pada murid-muridnya. Menghargai pemikiran orang lain dengan cara demokratis. Saya hargai pendapat. Belum tentu saya sepakat dengan Anda, tapi saya hargai. Tapi ini ibu-ibu sekalian, ini bukan pembenar bagi akhlak-akhlak barat yang buruk ya. Misalkan seperti pergaulan bebas, tentu kita nggak setuju. Kita pinginnya yang sesuai dengan Islam dan tidak ada dikotomi antara akhlak barat ataupun akhlak yang menonjol di timur. Slide yang berikutnya. Bagaimanakah nilai dan akhlak itu bisa tertanam? Ini yang jadi masalah, Bu.